Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Eh, ini kuliah tentang anatomi dan fisiologi ginjal dan hepar. Sebagaimana kita ketahui bahwa mempelajari anatomi itu tidak lepas dari mempelajari organ-organ menurut kuadran atau regio. Nah, ini juga perlu selalu mengingat sebagai seorang dokter dan tenaga medis harus selalu paham tentang anatomi. Untuk daerah perut biasanya dipelajari dengan adanya pembagian. Kalau kuadran itu menjadi 4, jadi 1, 2, 3, 4. Kalau diberi nama ya kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, begitu. Bahasa Inggrisnya ya right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, dan left lower quadrant. Kalau dengan regio ada yang membagi menjadi 9. Ya. Jadi kalau 9 berarti ya 1 sampai 9 gitu. Dengan batas garisnya, kalau yang kuadran itu garis tengah dan garis horizontal melalui umbilikus. Kalau yang kuadran, yang regio itu ini garisnya adalah subkosta, jadi pas tepi dari tulang rusuk yang melengkung, arcus costalis, garis mendatarnya. Kemudian yang di sini adalah cresta iliaca, jadi kira-kira di bawah umbilikus. Cresta iliaca kanan dan kiri pada os coccyx ya. Kemudian yang tengah itu adalah linea medioclavicularis kanan dan kiri, sehingga terbagi menjadi 9. Ya. Yang tengah namanya regio umbilicus karena pas dengan pusar. Kemudian di atasnya itu epigastrium, di bawahnya itu hipogastrium, gitu cara menghafalnya. Nah, kemudian kanan kirinya namanya regio lumbalis, kanan, lumbalis kiri. Nah, tinggal pojoknya. Pojoknya itu yang atas disebut dengan hipokondriak, karena di bawah tulang rusuk, tulang muda rusuk ya, yang melengkung itu, arcus costalis. Itu kan kondrium, jadi menghafalnya mudah, hipokondriak. Terus kalau yang pojokan bawah itu iliak, karena pas dengan os ilium ya. Jadi ada right iliac region, ada left iliac region. Kalau yang atas right hypochondriac region dan left hypochondriac region. Ya, ini sekedar mengingat karena seorang dokter dan tenaga medis harus bisa membayangkan di dalam abdomen itu organnya apa saja. Baik, sesuai dengan tema kuliah kali ini adalah tentang ginjal dan hepar. Kita mulai dari ginjal. Jadi ginjal ini letaknya retroperitoneal atau di belakang dinding abdomen, lapisan peritoneum. Ya, ginjal itu ada 2 buah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Beratnya ya rata-rata 150 gram. Ya, kalau laki-laki bisa lebih sedikit ya, tapi ya hanya sekitar 170 gram. Dengan panjang 5 sampai 7,5 cm, tebal 2,5 sampai 3 cm. Jadi ya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi letak retroperitoneal ini artinya di belakang lapisan dinding abdomen ini menyebabkan operasi-operasi ginjal biasanya diakses lewat pinggang sebelah belakang ya. Jadi tidak membuka kafum abdomen tapi di luarnya. Untuk yang sebelah kiri itu sedikit lebih atas dibandingkan sebelah kanan karena di kanan itu menjadi lebih rendah karena di atas ginjal ada hepar. Nanti kita pelajari heparnya.
Secara anatomis, ketika kita membelah ginjal, ya, dibelah sesuai dengan belahan yang digambar ini, maka kita akan mendapati bangunan-bangunan penting untuk dipahami. Ya, jadi satu bagian itu disebut dengan piramis, ya. Jadi memang bentuknya itu seperti piramida. Ya. Ujungnya itu seperti piramida. Nah, kemudian berujung paling ujung itu disebut dengan papila. Mungkin pembagian secara garis besar sering diterangkan sebagai bagian luar ini namanya korteks gitu ya. Ini yang ini korteks. Terus bagian yang dalam ini namanya medula gitu. Nah, tapi unit fungsionalnya itu piramis itu, jadi tiap bagian yang kemudian dari papila renalis ini ditampung oleh kalix. Ya. Kalix itu artinya mangkok. Kalix itu ada kalix minor, ada kalix mayor. Kalix minor itu beberapa berkumpul menjadi kalix mayor. Kemudian seluruh kalix mayor akan bermuara di pelvis. Ya, di ginjal itu punya pinggang sendiri, pelvis renalis. Nah, jadi sesuai dengan fungsi dia, yakni untuk memfiltrasi darah, menghasilkan urin, maka piramis inilah unitnya. Ya, nanti kita pelajari lebih kecil dari unitnya yang namanya nefron, ya, nefron. Nefron. Nah, setelah hasil filtrasi darah berupa urin ini ditampung di kalix, kalix minor, kalix mayor, kemudian ditampung di pelvis dan selanjutnya dialirkan ke ureter. Nah, ini garis besarnya demikian. Jadi darah dialirkan oleh arteri renalis, kemudian filtrasi oleh nefron, dan selanjutnya darah yang bersih kembali lewat vena renalis. Kita lanjutkan anatomi ginjal. Jadi ginjal itu dilapisi sebelah luar oleh kapsula adiposa, yakni selaput yang berupa jaringan lemak peritoneal, ya. Kemudian lapisan dalam yang persis meliputi dari ginjal itu adalah disebut kapsula renalis. Ya, untuk memahami struktur ginjal kita bisa melakukan irisan memanjang dari medial ke lateral sehingga tampak bagian dari ginjal tersebut. Ya. Nah, ini pembagiannya biasanya disebut sebagai bagian luar itu adalah apa namanya, si korteks. Korteks itu artinya kulit, ya. Ini bagian dari luar, bagian kulit. Kemudian yang bagian dalam itu namanya medula. Medula itu sumsum. Ya, dengan bentukan yang khas, ini yang seperti segitiga puncaknya ke dalam, ini disebut dengan piramis. Ya, piramis. Nah, piramis nanti ujungnya, yakni papilanya, ini bermuara, ditangkap ya seperti mangkok. Ya. Ini seperti mangkok. Ini disebut dengan kalix. Ya. Yang kecil kalix minor, kemudian beberapa kalix minor bermuara di kalix mayor, dan seluruh kalix mayor bermuara di pelvis renalis. Ya. Kemudian dari pelvis ini akan menyalurkan urin ke ureter. Jadi kalau dilihat secara makroskopis, korteks itu tampak agak pucat. Di sana ada corpusculi renalis, kemudian ada tubuli contorti. Kemudian permulaan dari tubulus collectus. Jadi corpusculi renalis atau badannya ginjal secara
unit fungsional itu namanya nefron, ya, nefron. Kemudian ada salurannya setelah itu yang disebut dengan tubulus. Kalau jamak jadi tubuli. Contorti itu artinya berlekuk-lekuk. Kalau collectus itu artinya yang menjadi pengumpul dari seluruh saluran-saluran itu. Nah, di medula itu ada bentukan yang disebut piramid renalis dan ujungnya itu bermuara di calyx minor, yakni mangkok gitu. Kemudian beberapa calyx minor menjadi calyx mayor, selanjutnya menjadi pelvis dan berlanjut menjadi ureter. Nah, kemudian ada istilah lain yakni ansa. Ansa itu artinya lengkung. Ansa Henle. Jadi ada lengkung yang ke bawah, kemudian naik lagi, jadi makanya yang ke bawah itu disebut descendant, yang naik disebut ascendant. Ya. Kemudian selanjutnya seluruh saluran dari fungsi ginjal memfiltrasi itu dikumpulkan dalam tubulus collectus untuk kemudian bermuara di papila dari papila renalis yang ada di ujung dari piramis itu. Ginjal divaskularisasi oleh arteri, ya, arteri renalis yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis, ya, kanan dan kiri. Itu arterinya langsung bercabang ke aorta. Sebelum memasuki ginjal, arteri renalis langsung bercabang menjadi ramus anterior dan ramus posterior. Jadi ginjal kan dibagi menjadi dua lobus, ya, yang bagian depan sama bagian belakang. Jadi arteri renalis kemudian cabang begitu. Kemudian setelah menjadi arteri cabang 2, ya, kemudian bercabang lagi menjadi cabang-cabang kecil disebut dengan arteri segmentalis. Ya, jadi akan memberi aliran darah kepada satu segmen ginjal. Bahkan segmen juga kemudian bercabang lagi menjadi interlobaris. Jadi interlobaris. Ya, dan yang paling ujung nanti interlobularis, jadi lebih kecil lagi setelah lobaris. Jadi lobaris itu berarti satu lobus yang nanti masih berpecah lagi menjadi lobulus, jadi bagian yang lebih kecil. Nah, terus langsung ujung terminalnya disebut dengan kapiler ginjal yang di sini sering istilahnya dipakai dengan arteriola afren. Ya, afren karena dia masuk ke glomerulus, ya, ke corpusculi renalis tadi itu. Nah, di arteriola efren itulah kemudian terjadi proses filtrasi darah. Karena di sana kemudian masuk di kapsula Bowman, ya, di mana itulah unit fungsionalnya ginjal dalam filtrasi darah, yang kemudian dari arteriola efren, ya, itu membentuk anyaman pembuluh darah. Ya, yang anyaman ini terus melingkungi, ya, tadi saluran-saluran filtrasi tadi itu. Jadi tubulus contortus atau convolutus itu yang saluran berkelok-kelok, kemudian ansa Henle baik yang descendant maupun yang ascendant. Ya. Kemudian juga ada arteri kecil yang dicabangkan ke pelvis yang namanya arteria recta. Ya. Kemudian anyaman itu setelah berakhir persambungannya, ya, itu berubah menjadi vena. Ya, kalau sudah vena ini sudah membawa darah yang bersih. Ya, arteri recta terus menjadi vena recta. Ya. Jadi ini kalau di
Kalau di skematis ya, jadi dari arteri renalis, kemudian segmentalis, interlobaris, arcuata, interlobularis, afren, kemudian di glomerulus ini menjadi kapiler. Ya, setelah kapiler dari afren berubah menjadi efren. Ya, juga ada vasa recta tadi. Nah, dari efren ini sudah berubah menjadi vena. Kapiler, kemudian venula, vena kecil, peritubuler, terus interlobuler, kemudian vena arcuata, kemudian vena interlobaris, terus terakhir menjadi vena renalis. Nah, jadi gambarnya yang merah ini bercabang-cabang menjadi kecil-kecil-kecil. Arcuata itu yang melengkung ini, arteri arcuata yang melengkung ini, ya. Kemudian interlobularis. Nah, kemudian di sana di paling ujung ini berubah jadi kapiler, ya. Setelah kapiler berubah lagi menjadi venula. Ya, jalannya balik. Venulanya juga ada interlobularis, arcuata, kemudian menjadi vena segmentalis, dan ini terakhir yang biru paling besar ini vena renalis. Jadi darah masuk ke ginjal lewat arteri dan cabang-cabangnya, kemudian dibersihkan dengan proses filtrasi dan kembali ke ke sistem vena, ya, vena abdominalis melalui vena renalis. Jadi nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal tersebut. Secara mikroskopis, ginjal itu memiliki 2,4 juta nefron. Ya. Jadi nefron itu bagiannya adalah glomerulus, kemudian di situ prosesnya adalah filtrasi, kemudian hasil filtrasi disalurkan melalui tubulus, ya. Terus hasil terakhirnya adalah urin. Nah, ini dibesarkan satu nefron. Jadi ini adalah glomerulus. Jadi tadi ada arteriola afren, kemudian terjadi proses filtrasi di sini. Ini kapsula Bowman, kemudian ini adalah sistem venanya, ya, sistem venanya. Kemudian ini adalah tubulusnya, convolutus, kemudian ini ansa Henle, ya, ini descendant, ini ansanya, kemudian ini ascendant, kembali ini convolutus lagi, kemudian ini collectivus. Dan terakhir ini masuk ke piramis. Ya, jadi seperti itu. Jadi nefron ada kortikal, artinya yang terletak di korteks. Ini adalah 2/3 bagian. 85% itu adalah nefron, itu dengan ansa Henle, loop yang dikelilingi kapiler peritubuler. Kemudian ada yang nefron juxtameduler, itu yang dekat ke arah medula, ini jumlahnya cuma 15%. Yang ini dikelilingi oleh vasa recta. Arteri renalis itu memvaskularisasi ginjal sampai dengan arteriola afren. Ya, ini ditujukan untuk proses filtrasi di kapsula Bowman, ya, di glomerulus itu. Sehingga ini yang bagian yang paling penting dari fungsinya ginjal. Jadi aliran darah ke kapsula Bowman, ke glomerulus ini, sampai kemudian bisa terjadi proses filtrasi dan kemudian darah kembali. Ya, ini kalau dibesarkan glomerulus itu seperti ini afren arteriola. Ya, di sini proses filtrasinya dengan endotelnya glomerulus. Kemudian ini efrennya yang nanti selanjutnya berubah jadi vena. Ini kapsula Bowman-nya, ini tubulusnya yang menampungnya. Nah, di tubulus setelah cairan terkumpul dan ditampung, masih ada proses. Ya, di tubulus proksimal itu juga berkelok-kelok.
disebut dengan tubulus contortus proximalis, kemudian ansa Henle, ya, kemudian setelah ansa lengkung itu kembali ke tubulus yang distalis, ya. Tubulus distalis juga berkelok-kelok, nanti ada arcuatus yang melengkung, terus terakhir masuk tubulus collectivus, ya, calyx minor, dan setelah itu calyx mayor. Ada apparatus juxta glomerulus. Ya, ini adalah kelompok sel-sel ginjal yang memproduksi renin. Renin itu bagian dari sistem sistem pemelihara hemodinamik, ya, biasanya dengan aktivasi tertentu yang ada di barometer reseptor dan kemoreseptor di arteri karotis komunis, kemudian mengaktifkan yang namanya sistem RAA, renin angiotensin aldosteron. Ya, ini adalah sel epitel yang di sana ya itu tadi punya fungsi tertentu, yakni menghasilkan hormon. Jadi dengan demikian ginjal berfungsi bagaimana mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, juga elektrolit, karena proses yang ada adalah termasuk proses resorpsi setelah urin menjalani perjalanannya dari tubulus convolutus tadi, itu ada proses resorpsi, diserap beberapa zat tertentu, juga proses sekresi, dikeluarkan beberapa zat-zat tertentu yang itu adalah untuk mengatur keseimbangan elektrolit asam basa. Kemudian termasuk mengatur tekanan darah dengan sistem RAA tadi itu. Dan juga ada erythropoietic system karena di sana menghasilkan juga hormon yang merangsang terbentuknya sel-sel darah. Ya. Mekanisme yang sering dipahami dengan adanya glomerulus itu ada filtrasi, penyaringan, reabsorpsi itu menyerap kembali, dan sekresi itu mengeluarkannya, terus sintesa yang tadi itu renin dan zat pemacu eritropoiesis atau disebut eritropoietin. Filtrasi itu yang paling berperan adalah lapisan sel endotel kapiler yang ada di glomerulus, ya, membrana basalis dan lapisan epitel kapsula Bowman. Ini kalau dibuat rumus, jadi tekanan filtrasi itu tekanan glomerulus dikurangi tekanan osmosis, ya, dan tekanan intrarenal. Jadi kalau diukur kurang lebih 10 mm Hg. Ya. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap filtrasi ginjal, aliran darah ke ginjal, kemudian ada konstriksi arteriol efren. Jadi kalau afrennya itu kontraksi, ya, baik yang afren maupun efren itu mempengaruhi. Terus adanya rangsang simpatis. Jadi kalau orang sedang ada fight reaction itu ada pengaruh juga. Terus tekanan darah, tekanan intrakapsuler, konsentrasi protein plasma, luas protein plasma, permeabilitas membran, ini semua mempengaruhi proses filtrasi. Sedangkan reabsorpsi, ya, itu adalah transport aktif yang butuh karir, butuh energi, tapi juga ada yang transport pasif, itu hanya dengan gradien tekanan atau gradien kelistrikan. Yang sering diresorpsi adalah gula, asam amino, kemudian natrium, kalium. Makanya kalau diperiksa urin, itu tidak boleh ada gula, tidak boleh ada protein. Kalau ada, berarti ada masalah. Mungkin gulanya sangat tinggi atau glomerulusnya yang rusak. Ya. Kemudian permeabilitas urea itu kan lebih kecil dari air, makanya dalam air kencing itu yang banyak adalah urea. Ada juga kreatinin, inulin, manitol, ya. Maka kalau ada barang itu 100% pasti akan
dikeluarkan. Misalnya kita mengkonsumsi yang mengandung itu atau diobati dengan itu, 100% akan dikeluarkan ke urin. Sebaliknya, kalau tadi di reabsorpsi, ya, nanti ada yang di sekresi. Nah, jadi di tubulus proximalis itu 100% glukosa, asam amino, protein itu direabsorpsi. Kemudian air, natrium, dan elektrolit lainnya itu direabsorpsi juga. Ya. Terus demikian juga di Ansa Henle. Sedangkan di tubulus distalis itu air direabsorpsi tergantung hormon antidiuretik. Kalau ADH-nya tinggi atau aktif, antidiuretiknya ya berarti ditarik. Tapi kalau kalau tidak aktif ditarik. Tapi kalau aktif gimana? ADH itu singkatan dari antidiuretik hormon. Jadi kalau hormonnya tinggi, dia tidak akan kencing, intinya gitu. Karena dia sedang ditarik kembali untuk menaikkan volume darah supaya tekanan darahnya itu naik. Gitu. Intinya seperti itu. Sebaliknya H, K, dan NH3, jadi bikarbonat, kalium, dan hidrogen, itu akan disekresi. Ya, jadi Cl itu direabsorpsi di Ansa Henle dan tubulus proksimal. Kalium itu disekresi pada tubulus distal. Kemudian bikarbonat itu direabsorpsi dalam bentuk CO2, sebagian kecil dalam bentuk ion. Kemudian H+, hidrogen itu disekresi aktif pada tubulus proximalis. Kalau urea itu difiltrasi sempurna, direabsorpsi hanya 40%. Kreatinin filtrasi sempurna dan tidak direabsorpsi. Kemudian bahkan kalau masih ada disekresi di tubulus proximalis. Inulin filtrasi sempurna, tidak direabsorpsi, tidak disekresi. Maka ginjal ini bisa diuji clearance. Uji clearance artinya kemampuan membersihkan darah dari suatu zat. Nah, jadi suatu zat itu bisa di-clearance dan diukur ya, menurut rumus tersebut di bawah ini ya. Biasanya pakai kreatinin. Nah, jadi dites dalam 1 menit jumlah urin itu sekian, kemudian kadarnya dilihat, kadar zat tertentu misalnya kreatinin tadi itu, terus nanti bisa diukur. Nah, inilah nilai normalnya laki-laki dan perempuan. Jadi setiap menit itu bisa mensekresi sekian cc. Ya, ini nilai normal dari clearance suatu zat. Demikian tentang tentang ginjal. Sekarang kita lanjutkan tentang hepar ya. Jadi kalau hepar itu letaknya jelas-jelas intraperitoneal, ya bahkan diraba dari dinding depan perut itu teraba heparnya. Ya, dengan catatan pasien melakukan yang namanya inspirasi maksimal ya supaya paru-paru dan diafragma ini turun dan heparnya terdesak ke bawah. Ini bisa diraba. Atau orang-orang yang dalam kondisi normal teraba itu dia berarti mengalami hepatomegali atau pembesaran hepar. Secara anatomis, hepar biasanya dibagi dalam bentuk lobus kanan maupun lobus kiri. Nah, kita harus mengenali ini pandangan dari depan, yang di sini adalah dari belakang. Dari depan hanya tampak lobusnya, kanan kiri dibatasi oleh yang namanya ligamentum falciforme. Ya, ini. Kemudian di sini ada gallbladder atau kandung empedu.
Nah, kalau dari belakang, di sini ada vena cava superior yang menampung darah dari vena hepatica. Sementara di sini ada sistem porta hepatis. Jadi sistem porta itu nanti di sini ada vena porta, ada ductus cysticus, dan ada arteri hepatica. Ya, ada di sana. Strukturnya ada kapsula Gleason dan lobus hepar. Ya, ini dipahami bahwa hati ya, ini juga sebagaimana organ yang lain memiliki struktural anatomi terkecil. Kalau di ginjal tadi bentuknya piramid, ya. Kalau di sini bentuknya prisma, heksagon, ya, di mana disusun oleh sel-sel hepar yang tersusun radier dan pusatnya ada di tengah-tengah, disebut dengan vena centralis. Nah, kemudian ada lobulus portal, dan inilah unit fungsional utama, dibatasi 3 vena centralis berbeda, terdiri atas bagian-bagian dari 3 lobus klasik yang berdekatan. Nah, di situ nanti ada juga yang namanya ductus biliaris interlobularis. Ya, jadi biliaris berarti dia yang mengalirkan empedu. Kemudian ada istilah asinus hepar. Ya, asinus hepar. Sel-sel asin. Jadi parenkim hepar, ya, hati itu adalah sel-sel, sekelompok sel yang berada di antara 2 vena centralis. Arteri yang mengalir sana adalah arteri hepatica, kemudian venanya itu tidak langsung vena hepatica, tapi vena porta dulu, kemudian menghasilkan zat sekresinya yang dikeluarkan, ditampung oleh yang namanya sistem biliar melalui ductus biliaris. Jadi secara mikroskopis, hepatosit atau sel hepar itu bentuknya kuboid, susunannya radier, terus inti selnya bulat, letaknya sentral, ya. Sitoplasmanya ada eosinofil, mitokondria, retikulum endotelial. Kasarnya banyak, ya, karena dia ini ya, jadi aparatus Golgi yang menumpuk, jadi dia berfungsi untuk detoksifikasi dari darah. Jadi kalau darah mengandung racun, zat asing itu nanti didetoksifikasi oleh hepatosit ini. Ya. Nah, pembatas dari sel-sel hepatosit itu ada canaliculi biliaris, ruang sinusoid, dan sel hepatosit lainnya. Jadi dia membentuk ya sekumpulan yang disebut kemudian sinusoid itu ya. Jadi ada ruang-ruang itu, ruang-ruang irreguler, nggak teratur gitu. Jadi dinding selulernya juga kapiler yang diskontinu. Jadi sel hepatosit dan sel endotelial ya itu ya saling membentuk diskontinu, artinya kan tidak utuh, jadi seperti ayaan, seperti saring gitu ya. Ada ruang Dise namanya, ruang antara dinding sinusoid dengan sel parenkim hati. Nah, cairan limfa mengalir di sana untuk terjadinya tadi itu detoksifikasi. Kita tahu bahwa seluruh organ gastrointestinal mengadakan proses absorpsi makanan, dan seluruh darah dari absorpsi itu nanti akan mengalir semua lewat hepar dulu. Jadi kayak disaring dulu ya. Termasuk pembuluh-pembuluh limfa di mana dia sampai kemudian molekul-molekul yang besar yang tidak bisa lewat darah, yakni penyerapan asam lemak ya, gliserol, itu lewat aliran limfa juga tetap masuk di situ. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi sinusoid itu ruang kosong, hepatosit itu sel-sel hepar. Di antara sel hepar satu dengan yang lain ada sinusoid. Kemudian di tengahnya ada vena sentral. Nah, ini adalah darah.
Ya, ini darah yang mengalir di vena sentral. Ya, nah ini gambarannya saling berhimpit ya antara vena sentral yang nanti menjadi vena porta. Ini contohnya vena porta. Di sini berdekatan dengan arteri hepatika, cabang-cabangnya. Berdekatan lagi juga dengan ductus biliaris yang menampung hasil penyaringan tersebut. Untuk sel endotel pada sinusoid, bentuknya itu gepeng, jumlahnya banyak, letaknya tersebar, sifatnya fagosit tidak jelas ya, tetapi ada. Sel Kupfer, sel fagosit ini jelas, makrofag intinya menonjol dibandingkan endotel, dia fungsi untuk fagosit eritrosit tua. Jadi kalau udah eritrosit tua itu langsung ditangkap ya, dimakan oleh sel ini. Ya, terus hemoglobin dimakan artinya diliseskan, jadi memang sengaja jadi sel-sel darah merah itu seakan-akan dibongkar ulang ya. Kemudian ada sel Fatstone. Ya, ini sel interstisial, stellata, ini liposit, jadi ini lemak ya. Terletak di sinusoid ya. Pada celah Dise, celah Dise, space. Jadi di sini permukaannya terdapat mikrofili. Jadi mikrofili kayak rambut-rambut gitu, yang pendek. Dia berfungsi menyimpan vitamin A dari luar ke dalam tetesan lemak. Dia mampu berdiferensiasi menjadi fibroblast di dalam lobulus hati. Ya, ini kalau di mikroskopis, ini celah dari Dise tadi. Ya. Kemudian ini sel Kupfer itu seperti ini. Terus ini endotelnya. Ya, ini hepatosit yang paling besar ini dengan inti yang di tengah tadi itu. Ya, sinusoid ini ruang kosongnya ya. Ini eritrosit ya, yang ada di seputaran sel-sel yang ada. Nah, kemudian sistem biliar ini layaknya kalau di ginjal itu tubulus ya. Sistem biliar ini ada canaliculi biliaris. Ini bagian pertama dari sistem ductus biliaris. Terletak di intralobuler yang tadi sudah dilihat. Lobus-lobus di situ mulai ada canaliculi biliaris ya, di antara sel-sel hati. Ya. Kemudian ada ductus Hering, saluran kecil pendek, tampungan empedu dibawa dari canaliculi biliaris tadi ya, melalui ini ductus Hering. Kemudian ductus biliaris terminal ya, ini sudah kemudian mengarah kepada ductus yang lebih besar, yakni ductus biliaris intrahepatik. Yang kemudian nanti berkumpul semua menjadi ductus biliaris ekstrahepatik, berarti adalah ductus biliaris kanan dan kiri yang kemudian bersatu. Kanan itu artinya lobus kanan, kiri itu lobus kiri, kemudian bersatu menjadi ductus biliaris atau ductus hepaticus communis yang bercabang. Kemudian dari ductus hepaticus communis ketemu ductus cysticus. Nah, cairan empedu akan ditampung di vesika velea. Nah, tapi pada waktunya dikeluarkanlah melalui ductus choledochus. Ya, ductus choledochus dikeluarkan ke bawah ke duodenum melalui bangunan yang disebut papilla vateri atau papilla duodeni mayor. Ya. Ini gambarannya. Jadi di antara sel-sel hepatosit, kemudian ada ductus biliaris, kemudian nanti berkumpul begitu ya. Ini ductus di canaliculus, kemudian ini ductus biliaris yang sudah jadi satu.
Nah, vesicaphelia atau kandung empedu itu adalah penampung dari empedu. Dia memiliki tunika mukosa dengan epitel kolumner tinggi, lamina propria yang banyak, ya. Kemudian ada tunika muscularis itu yang lebih luar untuk bisa kontraksi, ya. Terus paling luar itu tunika serosa, ya, tunika serosa. Kemudian ini ada sinus Rokitansky-Askov. Jadi ini sinus yang terbentuk karena invaginasi sistem permukaan yang menembus ke lapisan otot sampai ke jaringan perimuskuler. Jadi misalnya dia itu terlalu gembung itu seakan-akan jadi sinus ini kayak dilipat gitu. Pada waktu vesicaphelia itu gembung dia bisa begini. Ya, jadi vesicaphelia bisa lebar sekali. Tapi ketika vesicaphelia tidak terlalu lebar itu bisa terlipat seperti ini. Ini namanya tunika muscularis, ini tunika mucosa, di sini tunika serosa yang paling luar. Ini sinus tadi itu. Jadi secara keseluruhan ini kalau sel-sel hepar ini digambar ya seperti ini gambarannya. Jadi dari arteri hepatika mengalirkan darah masuk ke lobulus, kemudian terjadi proses di dalam hepatosit, jadi proses detoksifikasi ya. Istilahnya itu konjugasi ya. Konjugasi kemudian menghasilkan bilirubin. Bilirubin yang ditampung di ductus biliaris ini dengan sistem biliaris. Sementara darah yang sudah bersih kembali ke vena. Ya, ini venanya. Kemudian sudah ya. Jadi dua organ inilah yang sangat berperan dalam pembersihan darah. Ya, kalau ginjal itu terhadap metabolisme, ya terutama ureum, kreatinin dan elektrolit. Jadi dari keseimbangan itu plus cairan. Ya, tapi kalau hepar ini seluruh yang masuk melalui traktus digestivus, makanan, jadi zat-zat makanan termasuk kalau racun di situ pembersihannya, ya detoksifikasinya ada di hepar, termasuk sampah dalam tanda petik ya di dalam tubuh, yakni eritrosit yang sudah tua itu dipecah di situ, ya, untuk kemudian kerangka hemoglobinnya dipakai lagi, tapi yang lainnya itu dibongkar, jadi menghasilkan bilirubin, ya, dikonjugasi bilirubin. Bilirubin masih berfungsi untuk pencernaan lemak, ya, tetapi juga biasa kita kenali dia menjadi pewarna dari kotoran, tinja, ya, feses, sehingga feses yang tidak berwarna bilirubin disebut akolik, ya, pucat seperti dempul, itu biasanya terjadi sumbatan dari ductus biliaris, ya, sumbat. Makanya akibat lainnya kalau fesesnya akolis atau pucat, sebaliknya tubuhnya menjadi kuning, ikterus. Ya, jadi dua kelainan itu biasanya saling mendukung diagnosis. Kalau tubuhnya ikterus, fesesnya akolik, oh berarti ini ada kelainan di sistem biliaris. Begitu implikasi klinisnya dari mempelajari anatomi ginjal, anatomi hepar, ya. Semoga bisa dipahami dan menambah dasar dari mempelajari ilmu-ilmu patofisiologi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.